Jadi beliau punya uang profit bersih 4 miliar dari jual tanah kapling. Uang 4 miliar itulah dibikin masjid, Masjid Kapal Munzalan yang ada di Sungai Dalam yang sekarang jadi Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Lalu satu lagi daerah Ampera. Apa konsekuensi dari membeli masjid ini? Maka tidak ada para vokalis. Maksudnya vokalis itu apa? Orang-orang yang TBC, terlalu banyak cincong, terlalu banyak comen. Setiap bikin program selalu ribut aja, berisik aja, tapi nggak nyumbang gitu. Nah, bedanya adalah sama masjid-masjid, saya dampingi masjid kurang lebih ada 1.000, hampir 2.000 masjid yang selalu bertanya pertanyaannya sama. Gimana caranya menghadapi sesepuh orang-orang tua yang selalu tidak setuju ketika kami punya ide, begitu. Itulah konsekuensi dari masjid yang dibangun basisnya masyarakat. Cuma bisa 3. 1 sabar, 2 sabar lagi, 3 sabar terus. Itu aja tipsnya, nggak ada lagi yang lain. Bagaimana merubah mindset? Nggak bisa. Kita nggak bisa merubah mindset orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum nggak bisa merubah mindset orang lain. Jadi yang bisa kita paksa cuma kita aja. Maka saya nyarankan adik-adik saya, anak-anak saya, mungkin antum lihat masjid-masjid anak-anak muda sekarang, mereka nggak gabung sama masjid-masjid besar. Saya suruh mereka bikin. Ada adik saya di Kutai Kartanegara, Bang Yudi, itu bikin masjid 3 meter kali 8 meter. Masjid yang fokusnya pada beton dan besi, itulah yang akan sering terjadi konflik. Makanya setiap masuk donasi isinya keramik, menara, ganti keran, ganti karpet, ribut cat, itu aja kerjanya. Tapi kalau di masjidnya fokus pada fungsi dan kontribusi, maka isinya adalah siapa yang mau kita tolong, masjid mana yang mau kita bantu. Kalau bicara saldo ya tadi saya bilang, semua nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan teknis, dan saya insya Allah sampai hatam dan hafal apa pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditanyakan. Bagaimana meningkatkan saldo? Bagaimana ngumpulin duit? Bagaimana daftangin donatur-donatur kaya? Pasti gitu-gitu kurang lebih pertanyaannya. Tapi saya cerita dari pola yang kita coba pahami sama-sama. Tadi sudah disampaikan sama Kiai Bukhari bahwasanya Rasulullah itu membangun masjid usisa ala taqwa, bukan usisa alal fulus. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fihi. Fihi rijalun ghaniyun atau fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri atau orang-orang yang sok suci. Apa statementnya Allah di Quran itu? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Yap. Usisa ala taqwa itu orangnya suka mensucikan diri, bukan sok suci. Maka daripada merubah mindset orang, saran saya, rubah dulu mindset kita sebagai pengurus masjid. Tadi ayatnya sudah dibacakan, innama ya'muru masajidallah 9:18. Man amana billah wal yaumil akhir. Tanda orang beriman pada Allah dan hari akhir apa? Bicara yang baik atau diam. Tanda orang beriman pada Allah dan hari akhir apa? Fala yu'dzi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Itu speaker besar-besar, sound, ngumumin saldo masjid 300 juta, tetangganya beli nasi aja nggak cukup. Itu kira-kira yu'dzi jarahu nggak ya? Terus kalau kurban Idul Adha, semua sudah bawa karung, sudah bawa pisau, itu yang disembelih, itu juga yang ngambil, itu juga nanti ngambil kepala, ngambil kaki, ngambil apa, yang miskin-miskin nggak dapat. Atau nggak tahu cara bagiinnya kemana. Berapa data orang miskin sekitar masjid? Berapa orang-orang mustahik ini? Maka saya pengen sampaikan ayah, bunda, abang, kakak, di Indonesia ini kurang lebih ada 800.000 masjid. Katanya. Tapi yang bisa mikirkan dan mau betul-betul all out, ya kan? Itu nggak sampai 100 masjid. Nah, hampir semua orang setiap saya ngomong tentang kemasjidan selalu menyalahkan masyarakat, menyalahkan pengurus, menyalahkan tetangga. SOSKS. Semua orang salah kecuali saya.
Sampai kapan kira-kira kita bisa selesai menyelesaikan permasalahan umat ini ketika kita selalu menyalahkan orang lain dan mencari orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kesalahanmu sendiri. Bagaimana Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Saya tidak perlu jelaskan bahasa Arabnya ke asatid ya. Kira-kira inni kuntu minaz zalimin itu ya clean and clear lah kira-kira. Siapa yang salah? Apa yang jadi evaluasi satu tergesa-gesa Ustadz? Semuanya pengen instan, pengen setahun ngurus masjid langsung. Saya pribadi baru dapat polanya tuh 8 tahun. Nah nanti baru kita ngomongin teknis. Tadi 918. Nah, nanti saya kirim ke Ustadz Rizwan. Ustadz Rizwan, saya izin kirimkan ke antum hasil perenungan selama kurang lebih 8 tahun Ustadz Rizwan. Ini kami baru terapkan kurang lebih 1 tahun terakhir setelah dapat pelajaran-pelajaran mahal. Kami kuliah, sekolah gitu, belajar tentang kehidupan dan kemasjidan. Ini miliaran harga belajarnya. Ketemu kesimpulannya 4. Maka tapi tadi khuliqal insanu min ajal. Orang-orang suka buru-buru, baru ngurus masjid setahun pengennya langsung omset miliaran, nggak bisa. Atau tolong dong Ustadz kenalin saya sama orang kaya yang bisa bantu masjid saya. Selama pengurus masjid mentalnya tangannya masih kayak gini, nggak akan pernah dikasih sama Allah. Karena ya'muru masajid Allah tuh 4 syaratnya. Amana billah wal yaumil akhir, bicara yang baik-baik atau diam, fala yu'dzi jarahu, falyukrim dhaifahu, ya kan? Kemudian yang kedua, aqamas shalah. Gimana mau tegak masjidnya? Oh, pengurus masjidnya nggak ke masjid. Nggak usah dulu cerita bangun peradaban. Itu yang terdaftar namanya dari Dewan Penasehat sampai pengurus yayasan ke masjid nggak dia? Apa karena dia tokoh, karena punya bintang, atau masukkan dalam jajaran karena nggak enak? Orang nggak pernah ke masjid, Allah aja dia nggak takut. Ngapain dia angkat jadi pengurus? Allah bilang innama ya'muru masajidallah, pakai ain mim ra, bukan ya beni masajidallah. Kalau sekedar bina aja ya nggak usah pilih orang beriman, orang kafir juga bisa bikin masjid kan? Orang munafik bisa bikin masjid. Amana billah wal yaumil akhir, aqamas shalah. Yang ketiga, atas zakah. Ada masjid harus ada baitul malnya. Ada baitul mal harus ada masjidnya. Hari ini kepisah. Masjid berdiri sendiri, baitul mal, lembaga filantropi berdiri sendiri. Ada lembaga filantropi, nggak ada masjidnya, ada masjid, nggak ada baitul malnya. Satu-satunya baitul mal muncul atau lembaga zakat muncul pada saat Ramadan. Oh, akhirnya orang taunya zakat itu cuma zakat fitrah. Walam yakhsha ilallah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ketakutan kita kepada Allah harus lebih besar dibanding ketakutan kita kepada apapun. Dan ayat ini menarik. Fa'asa ulaika, kata Allah. Asa ulaika, hopefully, semoga, mudah-mudahan. Berarti sudah praktek 4 pun belum tentu masuk, belum tentu qualified. Berarti spek untuk jadi pengurus masjid itu berat sekali, dan SK-nya langsung dari Allah 918. Saya pun belum, masih berusaha. Saya bilang saya baru 12 tahun berada di sini, masih belajar. Maka usikum wa nafsi bitaqallah. Mungkin kalau ditanya apa tipsnya gitu ya. Pertama, saya kalau boleh nyampaikan, karena ini banyak alumni-alumni, yang saya lakukan pertama kali minta restu kiai, minta ridho kiai. Mungkin ada adik-adik kelas saya, kakak-kakak adik-adik kelas mungkin yang seumuran. Adik-adik saya 2012 itu balik ke Pontianak, 2014 baru bisa ke Gontor karena baru punya uang. Dan itu saya
terbang naik pesawat dan minta doa sama kiai, minta restu. Karena saya santri, sampai hari ini masih santri, saya sangat meyakini ridho orang tua itu mendatangkan ridho Allah, tapi ridho kiai itu juga penting. Jadi ada 2 R, ridho Allah sama ridho kiai, ridho guru. Jadi saya minta ridhonya guru. Jadi bikin apapun saya selalu minta doanya kiai. Sampai hari ini dengan izin Allah, kemarin yang terbaru kita bikin film, production house, namanya Bahagia Pictures, bikin film, alhamdulillah dengan izin Allah nggak pakai riba, ada orang-orang baik yang membersamai. Dan modalnya bukan uang, modalnya bukan jaminan, modalnya adalah tadi saya bilang ya doa gitu ya. Alhamdulillah masjid punya 4 kaki, nanti saya kirim udah saya kirim tuh ke Ustaz Rizwan. Jadi ada 4 kaki besar, kami mentadaburinya, tapi ini boleh setuju boleh enggak Ustaz-Ustaz semuanya, para guru, para kiai. Amanah billah wal yaumil akhir itu kami terjemahkan dengan baitud dakwah. Jadi masjid harus punya divisi digital lah. Antum kita punya dakwah yang let the masjid come to the people, anak-anak muda, sosial media dan segala macam. Pasti nanti akan ada pertanyaan bagaimana merekrut anak muda. Mulailah dengan ramah kepada anak-anak kecil, ya kan? Bikin event yang sering, minimal pengurus masjid jangan cemberut, senyum, ya. Dan saya bilang tadi saya berproses sangat panjang, 8 tahun. Kami jemput jamaah, ya, jemput jamaah ke rumah-rumah karena tadi minoritas 3% aja. Dan kalau cari kekurangan, kalau orang bisa nemukan kekurangan munzalan 5, saya bisa nemukan kekurangan munzalan itu 200. Nanti akan ada kendala-kendala teknis ya. Tadi satu ridho kiai. Yang kedua, yang jadi big why atau strong why, karena rata-rata nanti pertanyaan pasti teknis. Big why yang kedua adalah kita nih sedang berlomba dengan malaikat maut. Kita semua pasti ke masjid, ustadz-ustadz semua. Tinggal datang sendiri atau diantar. Recording in progress. Nah yang ketiga, yang jadi big why saya, jadi kan kita tadi nggak bisa ngerubah orang lain, nggak bisa ngerubah masyarakat, mindset Indonesia nggak bisa kita rubah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, gitu Allah bilangnya. Itu Nabi Muhammad diingatkan sama Allah, nggak bisa ngerubah orang lain. Satu-satunya yang bisa kita rubah diri kita sendiri. Maka malam ini saya nyampaikan apa yang saya lakukan pertama kali ketika, kenapa saya harus ngurus masjid? Strong why yang ketiga, satu tadi ridho kiai, 2 kita pasti mati, yang ketiga Allah nggak butuh kita. Kalau bahasa gontornya Ustaz Rizwan, la takun yahanu yuhtaj ente ya gitu loh. Allah la yahtajuka, Allah la yahtajuna, nahnu nahtaju ilallah, ya ayyuhan nas.